Waalaikumsalam. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan pada sesi kali ini saya diminta oleh Tuan Rumah untuk menjadi moderator atas presentasi Dr. R. Cahyono. Kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka izin saya membacakan CV dokter dari panitia. Dr. R. Cahyono, beliau lulus profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Beliau adalah pendiri sekaligus pemilik Kampung Sehat Holistik, termasuk Yayasan Pendidikan Kesehatan Holistik. Juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia, serta sebagai narasumber di beberapa seminar yang diselenggarakan oleh lembaga, instansi swasta, dan juga narasumber manasik kedokteran. Manasik kesehatan. Manasik di 1000 masjid di Indonesia, insya Allah. Ya, oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan talk show yang akan dibawakan oleh Dr. Chai. Panggilan saya itu atau panggilan apa? Jadi Dok Chai itu waktu pertama kali acara sejadah Dok. Jadi saya waktu sebelum COVID itu ada acara di SCTV namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Saya sebagai narasumber utama, lalu ada Ustadz Solmed dan Cing Abdel. Nah, pada saat itu Cing Abdel yang memberikan nama daripada Dr. R. Cahyono kepanjangan sudah Dok Chai aja. Nah, sampai hari ini nama itu melekat ke saya, Dok Chai. Dan nama dokter terus Andi juga bahwa kita sudah langsung. Jadi ya, oke dok sekali. Jadi mohon perhatiannya ibu sekalian, bapak ibu supaya kita fokus mendengarkan presentasi dari Dok Chai. Mohon untuk mensilentkan HP dan untuk fokus ke depan, tidak melakukan komunikasi di belakang sehingga tidak terganggu juga buat yang lain. Kepada Dok Chai, dokter dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa lagi nih kepada Bapak Ibu semua, terutama ibu-ibu. Are you happy? Dok, happy dok? Alhamdulillah. Jadi kalau kita ketemu dengan kawan, saudara, andai tolan, biasanya yang pertama kali ditanyakan apa? Kamu sehat? Tapi sekarang saya bertanya, kamu bahagia? Siapa di sini yang bahagia? Siapa di sini yang lagi stres? Syarat mutlak sehat adalah bahagia. Makanya saya tidak bertanya kamu sehat, tidak. Karena sehat itu terlihat abu-abu untuk zaman sekarang. Seseorang mengatakan sehat, yang mungkin di pikirannya adalah tidak sakit. Sementara hari ini banyak sekali penyakit degeneratif yang sifatnya asimptomatis, tidak ada gejalanya. Nah, makanya pertanyaan saya, are you happy? Apakah Anda sehat? Pada saat Anda bahagia, ya, pada saat Anda bahagia, itulah kunci utama kesehatan secara holistik. Ya. Dan apa syarat bahagia? Kalau tadi syarat sehat adalah bahagia. Sekarang pertanyaannya lagi, apa syarat bahagia? Apa dah kira-kira syarat bahagia? Selalu ada buat saya dok. Selalu ada. Selalu ada. Mau Oke. mau ke Jepang ada tiket. Ada tiketnya. Cukup ya? Ya. Selalu cukup. Selalu cukup. Mau beli rumah baru cukup uangnya. Mau haji atau umroh
Alhamdulillah cukup. Kira-kira kalau ibu apa? Syarat bahagia apa? Bahagia itu senang, ya. Ibu Tamti apa syarat bahagia? Tadi syarat bahagia itu bersyukur. Bersyukurlah dengan kondisi apapun, insya Allah kita akan bahagia. Ya, bersyukur dengan kondisi sekarang. Ya, kayak kemarin ada pasien datang ke klinik, suami istri, istrinya mengeluh kepada saya, marah-marah kepada suaminya, ya, karena suaminya tidak perhatian katanya, karena suaminya cuek. Lalu si ibu ini merasa apa ya, tidak diperhatikan, lalu muncullah penyakit-penyakit seperti anxiety yang berpengaruh kepada lambung. Di depan saya ibu ini marah-marah kepada suaminya. Lalu saya bilang, bersyukur ibu, ibu masih punya suami. Karena di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak punya suami, hidup sendiri, ya, bekerja sendiri, menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kalau kita sudah bersyukur, insya Allah akan bahagia. Pada saat kita bahagia, ada hormon yang dirilis. Namanya hormon apa, dok? Endorfin. Yes, hormon endorfin. Hormon inilah yang nanti akan mengeluarkan, membantu dirilisnya juga hormon pertumbuhan atau growth hormon. Lalu ada satu lagi selain bahagia. Jadi kalau tadi syarat mutlak sehat adalah bahagia, tapi ada satu lagi supaya kita sehat adalah rasa cinta kasih. Jadi kalau ibu ya punya rasa cinta kasih terhadap bapaknya dan sebaliknya, seorang suami mencintai dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala kepada istrinya, orang tua mencintai kepada anak-anaknya, itu akan ada hormon yang dirilis. Selain hormon kebahagiaan tadi adalah hormon oksitosin. Hormon inilah yang nanti dengan hormon endorfin akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, kuat, dan awet muda. Siapa di sini yang mau sehat, kuat, dan awet muda? Ya. Namun kebanyakan orang di sana karena masalah mental health, tidak bersyukur dengan kehidupannya, pada akhirnya rasa frustasi muncul, depresi muncul, yang pada akhirnya jatuh sakit, terlihat tua. Tapi mudah-mudahan Dok C terlihat awet muda ya. Ya banyak yang nanya, dok, umur berapa sih tuh, dok? Saya umur berapa, Bu? Tadi ditanya sama dokter, umur berapa? Banyak yang nanya kali, dok. Kok Hah? 48? 38? Terima kasih sekali saya dikasih umur 38. Umur saya 51 tahun. Ya. Alhamdulillah pada usia yang sudah tidak muda lagi, dok, setengah abad, saya masih diberikan kebahagiaan. Walaupun kalau mau dibilang sebetulnya saya hari ini jujur, ini curhat nih jadinya nih, jadi curhat ya, mohon maaf, jujur hari ini saya sedang berduka ya. Baru 1 bulan yang lalu istri saya meninggal, ya. Ya itu saya terima dengan ikhlas. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Dok C duda sekarang. Aduh, ini dulu yang punya anak. Masih punya anak gadis di rumah. Jadi ini nih apa namanya,
Sekarang promosi dulu. Oke. Jadi istri saya, ini sekilas cerita, ini sebetulnya pengalaman pahit buat saya dan ini pukulan berat buat saya. Tapi saya tetap ikhlas, tetap berusaha tersenyum di depan banyak orang, bahkan di depan keluarga besar saya tidak memperlihatkan kesedihan saya tidak memperlihatkan keterpurukan saya. Itu semua sudah jalannya Allah, ya sudah suratan takdir, ya kita harus life must go on, gitu kan. Jadi sekilas cerita, ini juga ada hubungannya dengan materi yang hari ini saya sampaikan, bahwa kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan, penyakit jantung, koroner, stroke, diabetes, hipertensi, bahkan penyakit kanker adalah penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Nanti akan terjawab. Istri saya masih muda, usia 38 tahun. Beliau adalah orang yang sangat energik. Selama saya mengenal beliau dulu sampai sekarang, beliau tidak pernah sakit. Sangat energik. Profesi beliau adalah seorang notaris, ya. Beliau juga yang menjalankan semua bisnis saya, ya. Jadi Dokca itu sebetulnya tidak akan mungkin ada di sini tanpa seorang istri yang luar biasa di belakang saya, di samping saya, bukan di belakang saya, ya, yang membantu saya semuanya. Beliau pada suatu ketika 2-3 bulan yang lalu, ini baru saja beliau wafat menikah. 3 bulan yang lalu beliau mengatakan kepada saya perutnya tidak nyaman. Saya tanya, sejak kapan tidak nyaman? Ya baru. Ya, tidak nyaman di sini artinya ya seperti orang sakit lambung, ya, sakit mah, dispepsia. Rasa penuh yang luar biasa, bahkan setiap makan saya perhatikan kok nggak pernah habis. Ya saya, memang istri saya ini agak nakal orangnya. Nakalnya itu walaupun suaminya seorang influencer kesehatan, ya, motivator kesehatan, tapi yang namanya suami istri kadang-kadang bandel. Orang yang paling susah dinasihati adalah orang yang paling dekat dengan kita. Betul ya? Iya. 1 tahun beliau, ya karena mungkin sibuk kerjaan dan memang kami juga sedang launching perusahaan baru, beliau menghandle semua sehingga fisik, pikiran, waktu tersita habis, ya. Nah, awal Oktober beliau mengeluhkan sakit seperti itu. Singkat kata saya melakukan pemeriksaan, mulai dari USG, CT scan, sampai dengan pemeriksaan PET scan, biopsi dan sebagainya, dan di situ dinyatakan penyakit kanker hati stadium 4. Berbagai macam upaya kita lakukan dengan pengobatan secara holistik, namun karena sudah sangat-sangat terminal, ya, sangat-sangat sudah parah dan sudah metastasis kemana-mana, livernya sudah rusak parah, ginjalnya juga pada saat pemeriksaan tinggal 40%. Saya tidak menyerah, saya meminta second opinion, ya, mengajak beliau untuk berobat ke Pinang, bertemu dengan salah satu dokter ahli kanker terbaik di sana. Kita discuss panjang lebar, dan memang pada akhirnya seorang dokter pun bisa menyerah, seorang dokter ahli di sana tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya saya bawa pulang, ya, dan qadarullah beliau wafat di tanggal 15 Desember tahun 2025 kemarin. Kenapa saya cerita ini? Bukan saya mau berbagi kesedihan, tidak. Ini ada hubungannya dengan apa yang hari ini kita akan sampaikan. Ya, di mana penyakit degeneratif adalah penyakit yang sangat sulit sekali disembuhkan. Bahkan dalam ilmu kedokteran medis konvensional dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Betul? Betul. Penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut ilmu kedokteran medis. Tapi dengan saya belajar pengobatan di luar medis, mulai dari pengobatan TCM, pengobatan Ayurveda India, pengobatan dimanapun saya datangi, ya,
Dan kalau kita mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang berbunyi, likulida'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Perbedaan pengobatan medis konvensional, lalu ada pengobatan tradisional, lalu muncul yang terbaru, baru 20 tahun terakhir ini, 25 tahun terakhir ini adalah pengobatan holistic integrated medicine. Itu apa? Kalau diibaratkan sebuah mata air, dari mulai sebuah sungai, maksud saya, sebuah sungai, ya, kalau diibaratkan perjalanan penyakit itu sebuah sungai, mulai dari mata air di gunung sampai muara hilir, dari hulu ke hilir. Rasa sakit yang selama ini ibu rasakan, mulai dari kepala, pusing, migrain, vertigo, lalu dada, nyeri, sesak, perut, dan sebagainya, itu kita merasakan sakit, ya. Itu letaknya ada di hilir. Dan tolong perhatikan. Jadi rasa sakit itu letaknya ada di hilir. Lalu seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, itu pun letaknya ada di hilir. Hulunya apa? Root cause-nya apa? Akar permasalahannya apa? Ya, seperti Prof berkecimpung di bidang kehutanan, ada pohon. Kalau misalnya satu pohon, anggaplah pohon durian, ya, lalu suatu ketika daunnya berguguran, rontok, ada jamur, atau bahkan sudah 2-3 tahun yang biasanya berbuah, kok tidak berbuah. Apa yang Prof lakukan untuk mengobati pohon ini? Tentunya kita melakukan screening. Kita menelaah apa penyebab kok daunnya berguguran. Kalau kita langsung ngobatin daunnya mungkin dengan obat-obat pestisida atau apalah namanya, dan ternyata itu tidak berhasil, kita harus melakukan screening secara holistik. Dan ternyata setelah di screening, akarnya busuk. Lalu yang diobati adalah akar penyakitnya. Nah, inilah holistik. Peran dari pengobatan holistik adalah mengobati sumber dari segala macam penyakit. Apakah medis tidak seperti itu? Iya. Cuman kalau sudah berbicara penyakit degeneratif, medis memang lebih cocok untuk pengobatan-pengobatan yang bersifat alopati, ya, atau paliatif, bisa disebut seperti itu, ya, dan hanya menghilangkan atau meringankan simptomatisnya. Bukan begitu, Dok? Ya. Seorang yang sakit diabetes, ya, diberikan treatment dengan obat-obat anti oral diabetik atau insulin yang sifatnya hanya menurunkan gula darah, tapi tidak mengembalikan atau menyembuhkan penyakit diabetes itu sendiri. Nah, ini tolong perhatikan. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi, apa sebenarnya yang menyebabkan kita sakit? Tadi sudah disampaikan sedikit. Kesehatan secara holistik itu meliputi kesehatan mental, mind, body, and soul. Kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kesehatan rohani. Yang rohani bersifat spiritual. Ini adalah satu kesatuan holistik yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Nah, kita sekarang bicara masalah fisik dulu dah. Kita berbicara masalah fisik. Tubuh ibu, kalau tubuh bapak ibu ibarat kota Makassar, dan kota Makassar bagian terkecilnya adalah, bagian terkecil dari kota namanya RT. di bawahnya RT ada Keluarga. rumah. Kumpulan rumah membentuk RT, kumpulan RT membentuk RW, rukun warga, kumpulan RW membentuk Kecamatan. kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota. Bagian terkecil tubuh namanya, pintar-pintar nih, Pinter dong. keren.
Ini berarti memang betul-betul fansnya Dok Chai. Iya. Belajar dari Udah YouTube. lihat di YouTube. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat, kuat, dan awet muda, pastikan sel-sel tubuh kita sehat, kuat, dan awet muda. Lalu apa yang terjadi pada saat kita sakit? Entah mulai dari penyakit akut sampai penyakit kronis, mulai dari hanya sekedar penyakit flu, batuk, ya, lalu penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, stroke, diabetes, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi akar permasalahannya adalah selnya itu bermasalah. Maksudnya bagaimana bermasalah? Pada kondisi di mana selnya ini bermasalah, yang terjadi hanya 3 hal. Saya merangkum. Yang terjadi pada sel itu hanya 3 hal. Apapun penyakitnya, Dok. Yang pertama, kira-kira dokter tahu? Terjadinya inflamasi, peradangan. Sel yang meradang. Lalu yang kedua, setelah terjadi peradangan, terjadi kerusakan sel atau yang disebut degenerasi sel. Dan yang terakhir, yang ketiga, bisa saja selain kerusak tapi terjadi mutasi sel, perubahan bentuk dan sifat sel yang nanti mengarah kepada penyakit-penyakit seperti kanker dan penyakit autoimun. Jadi kalau kita sakit apapun, masalah akar permasalahan itu hanya di sel. Kita telaah, ya. Kenapa selnya rusak? Apa penyebab kerusakan sel? Yang pertama, penyebab kerusakan sel adalah sel tidak mendapatkan cukup nutrisi yang seimbang. Yang kedua, sel rusak secara langsung dan tidak langsung akibat tingginya oksidasi di dalam tubuh kita. Saya ulang, yang pertama, kerusakan sel disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi yang seimbang, dan yang kedua, akibat secara langsung dan tidak langsung tingginya oksidasi dalam tubuh kita. Oksidasi ini menjadi masalah dalam dunia kedokteran modern dan sulit sekali manusia menghindari oksidasi. Nanti akan kita bahas, ya. Tapi sebelumnya saya ingin membahas dulu nutrisi yang tidak seimbang. Bu, Ibu, pada saat Ibu makan, yang masuk ke dalam tubuh Ibu itu ada 2 unsur, makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Protein tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Lemak bisa diproduksi sebagian dari tubuh kita, tetapi yang namanya karbohidrat sangat-sangat bisa diproduksi dalam tubuh kita dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Ya. Sehingga di sini yang paling utama menjadi perhatian asupan utama di saat kita makan adalah protein. Namun kenyataan yang ada, bangsa kita lebih doyan makan karbohidrat. Oke, sudah muncul masalah satu. Kita telaah lagi dalam dunia kedokteran holistik. Ternyata penyakit-penyakit degeneratif muncul bukan hanya kekurangan unsur makro, tapi justru sebagian besar masyarakat Indonesia sangat-sangat kekurangan unsur mikronya, mikronutrisi. Apa itu mikro? Vitamin, mineral, apalagi ada satu yang justru ini harus ada dalam tubuh kita. Vitamin, mineral, satu lagi apa? Antioksidan. Itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebelum vitamin dan mineral. Jadi sebelum kita konsumsi suplemen, misalnya Ibu mengkonsumsi suplemen vitamin mineral, yang perlu diperhatikan adalah antioksidannya. Karena tanpa antioksidan
Glutathione terutama disebut sebagai master antioksidan atau rajanya antioksidan. Vitamin yang ada dalam tubuh kita tidak dapat diproses secara sempurna. Sehingga pada saat kita minum vitamin, di mana kadar master antioksidan dalam tubuh kita sangat rendah, percuma minum vitamin. Dok, saya sudah minum vitamin C, saya sudah minum vitamin D3, K2, saya sudah minum B kompleks dan sebagainya. Tapi kok tetap saja saya sakit, dok? Bisa saja karena ibu kekurangan antioksidan. Ya, jadi sebelum kita memasukkan vitamin, mineral, kita harus pastikan dulu kadar antioksidan dalam tubuh kita ini cukup atau tidak. Masalahnya, di dalam dunia kedokteran medis, tidak pernah ada satu pemeriksaan untuk melihat kadar oksidasi dan antioksidan dalam tubuh, betul? Padahal itu sangat penting sekali. Yang selalu kita periksa adalah hilirnya, asam uratnya, gula darahnya, kolesterolnya, gitu ya. Tapi tidak pernah memeriksa kadar antioksidan dan seberapa besar oksidasi dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita makan, lagi-lagi yang Bapak Ibu makan adalah makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, poin kedua inilah, ya, poin pertama. Jadi kalau poin pertama tadi kekurangan mineral, kekurangan nutrisi, poin kedua adalah rusaknya karena langsung oleh oksidasi, secara langsung dan tidak langsung. Poin pertama inilah yang menyebabkan pada akhirnya kita sakit. Sebagai salah satu contoh, ada seorang pasien datang dengan stres, anxiety, lalu dia ada GERD, gastroesophageal reflux disease, ya, GERD namanya, rasa penuh di perut, terbakar di dada, dan menyebabkan sesak. Ya, muncul masalah pencernaan, nyeri dada tembus ke belakang, ya, setiap hari pusing, migrain, setiap hari minum obat anti kolesterol, setiap hari minum obat antidepresan, setiap hari minum obat untuk supaya bisa tidur tuh. Ya, itu nama obatnya. Maksudnya dia harus mengkonsumsi obat-obat agar bisa tidur. Karena setiap hari kalau nggak minum obat tidur, dia tidak bisa tidur. Dan ibu tahu ternyata apa penyebabnya? Setelah kami melakukan medical check up dengan pemeriksaan ISG, pemeriksaan holistik yang memang hanya ada di klinik Kampung Sehat Holistik. Nah, sekalian promosi. Nanti insya Allah ada di klinik Kota Makassar, klinik cabang. Di situ sangat terlihat kekurangan mineral yang namanya probiotik, bukan mineral ya, probiotik dan zinc. Jadi saya berikan obatnya cukup probiotik, zinc. Alhamdulillah dalam waktu tidak kurang dari 1 bulan beliau sembuh dari penyakitnya. Paham di sini? Jadi kalau kita ngobatin, kita harus tahu patofisiologi penyakit dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Itulah yang Nabi mengatakan, semua penyakit bisa disembuhkan. Jika pengobatannya tepat, insya Allah akan sembuh. Datang lagi orang, ibu-ibu mengeluhkan sakit pinggang. Dok, saya sakit pinggang, mau dioperasi karena ada HNP, saraf kejepit tulang belakang. Banyak yang gitu. Banyak yang sakit pinggang di sini. Lalu saya tanya sama ibu itu, ibu mau sembuh? Mau sembuh. Betul-betul mau sembuh? Iya, mau sembuh. Mau mengikuti saran saya? Iya dok, salaman. Ibu harus turun berat badan karena berat badannya 95 kilo. Ngapain kita operasi?
Kita perbaiki ususnya agar penyerapan nutrisinya baik masuk ke dalam tubuh. Kadang-kadang kita kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, kekurangan selenium, kekurangan mineral lainnya. Itu masalahnya ada di usus. Usus yang begitu kotor sehingga mengganggu proses penyerapan nutrisi. Belum lagi darahnya yang rusak, kekentalan darah tinggi, terjadinya banyak sumbatan, sehingga unsur-unsur makro dan mikro itu tidak sampai ke sel sasaran. Holistik memperbaiki dari hulu ke hilir. Pada saat pasien mengeluhkan artritis, nyeri sendi atau osteoporosis, ya, lalu pada saat pemeriksaan terjadinya hipokalsemia, kekurangan kalsium, jangan buru-buru dikasih kalsium, tapi lihat dulu kondisi ususnya, pencernaannya baik atau tidak. Semua penyakit selalu berhubungan dengan pencernaan yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Semua penyakit. Loh, dokter tahu dari mana? Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. Ini hadis sahih. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak keturunan Adam. Jelas di situ dikatakan bahwa sumber dari segala penyakit adalah sistem pencernaan perut. You are what you eat. Dirimu adalah apa yang kamu makan. Dan ini dibenarkan pada dunia kedokteran modern. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Bapak kedokteran holistik dunia, Bapak Dr. Bernard Jensen, mengatakan 80% penyebab penyakit degeneratif muncul disebabkan karena ususnya rusak. Masalah sistem pencernaan. Termasuk penyakit autoimun, Dok. Kalau dunia kedokteran medis dikatakan autoimun tidak bisa disembuhkan, obat-obatnya kortikosteroid. Alhamdulillah, pasien-pasien kami sembuh setelah kami melakukan terapi di usus. Karena penyakit autoimun selalu saya lihat dalam pemeriksaan terjadi yang namanya kondisi leaky gut, usus yang merenggang. Pada saat ususnya sudah merenggang akibat proses peradangan atau inflamasi, protein yang dimakan yang seharusnya dirubah oleh enzim, ya, oleh enzim protease, dirubah protein menjadi asam amino masuk ke dalam darah. Sebagian tidak dapat dirubah, sebagian protein masuk ke dalam darah, dan protein yang masuk dalam darah dianggap musuh oleh sistem imun kita. Jadi sistem imun kita diajarin bahwa protein itu musuh, sementara dinding-dinding sel tubuh kita 50% dibentuk oleh protein. Pada saat itulah terjadinya error. Imun kita sudah mulai bodoh, tidak bisa melihat mana lawan, mana kawan. Apa yang saya obati? Ususnya. Dan ada beberapa penelitian terakhir, orang-orang yang sakit kanker itu pun berhubungan dengan kondisi pencernaan yang buruk, ketidakseimbangan flora usus, rendahnya kuman-kuman baik. Sehingga salah satu treatment, ya salah satu protokol pengobatan kanker adalah memberikan probiotik dosis tinggi. Ada penelitiannya, nanti silakan dicari. Ya. Jadi kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Karena memang pengobatan yang tidak tepat. Yang pertama, yang kedua, karena gaya hidup kita yang salah. Orang berobat secara psikologis memang pengen cepat sembuh, betul. Tapi kadang-kadang kita hanya berpikir instan. Pusing diberikan obat analgesik, ya, nyeri-nyeri sendi, pegel-pegel, semuanya analgesik. Yang tinggi-tinggi diturunkan, tensi tinggi diturunkan dengan obat antihipertensi. Apakah salah? Tidak, tapi tidak lengkap. Holistic Integrated Medicine sebuah metode pengobatan yang melengkapi pengobatan medis dan tradisional. Kami bukan menggantikan pengobatan medis, tidak. Pengobatan holistik tidak menggantikan pengobatan medis. Tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan,
medis konvensional. Makanya pengobatan holistik sekarang diterima dalam dunia kedokteran medis di dunia. China yang memulai, kalau bapak ibu masuk rumah sakit, ke kanan itu medis, ke kiri itu pengobatan holistik tradisional. Semua pengobatan rumah sakit di sana seperti itu. Ya. Dan Dok Chai adalah salah satu dokter yang sejak tahun 2024 masih tetap istiqomah untuk menjalankan pengobatan holistik di Indonesia. Dan alhamdulillah, besok saya tanggal 5 Februari saya berangkat ke Cina karena mendapatkan penghargaan ya di salah satu universitas di Beijing, ya, mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa untuk keterlibatan saya sebagai ikon pengobatan holistik di Indonesia dan mengembangkan pengobatan TCM di dunia. Kembali ke tadi bahwa kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Jawaban kedua tadi karena gaya hidup kita yang salah. Kita selalu berpikir bahwa kita sakit selalu hanya obat yang mengobati. Tidak, Bu. Plan A dalam pengobatan holistik itu bukan obat. Obat itu plan B. Plan A-nya adalah perubahan gaya hidup. Kita harus introspeksi. Ada 4 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kesehatan mental. Pada saat ibu sakit yang disebabkan karena stres, ibu harus mencari cara bagaimana supaya tidak stres. Harus bahagia. Syaratnya harus bersyukur. Banyak orang di luar sana sakit GERD, dispepsia, gastritis. Itu disebabkan karena kesehatan mental yang terganggu. Setiap orang punya masalah, Bu. Seperti halnya tadi saya cerita, saya sedang berduka. Tapi saya tidak mau berlarut-larut terhadap duka itu. Saya harus move on bahasanya. Iya kan? Ya. Nah, begitu juga saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, ibu-ibu, semua punya masalah. Di saat kita lahir pun langsung muncul masalah. Sampai besok kita mati, pasti seseorang punya masalah. Betul? Bagaimana kita melihat dari sudut pandang, ya, sudut pandang yang berbeda-beda memang. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah pola makan. Nah, ini dia, Bu. Saya mau tanya sama ibu, jujur, siapa yang dalam waktu 1 minggu ini tidak makan goreng-gorengan? Hanya 2 orang loh dari 1.500 orang di sini. Hanya 2 orang yang tunjuk tangan tidak makan goreng-gorengan. Nanti saya akan jelaskan apa bahaya goreng-gorengan. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak konsumsi makanan berbahan dasar tepung? Nggak sampai 5%, Dok. Yuk kita belajar, yuk kita belajar lagi. Oke, siap? Kalau bicara masalah pola makan, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Poin pertama, tolong perhatikan, jumlah. Poin kedua, jenis. Poin ketiga, waktu. Dan poin keempat, cara masak. Jumlah, makanlah dan minumlah kamu, jangan berlebihan. Kita nih kalau udah ketemu makanan yang kita senang itu khilaf ya, Dok? Ya, betul, Dok. Khilaf. Jadi kalau makan tuh jumlahnya jangan berlebihan. Ya, jikalau kita makan
Cukuplah sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, air, dan sepertiganya lagi buat bernafas. Itu kata Nabi. Yang kedua, jenis. Mulai hari ini kurangi yang namanya karbohidrat. Dan karbohidrat yang nggak penting-penting itu dihilangkan. Gluten menjadi masalah besar. Gluten penyebab naiknya oksidasi, oksidasi menyebabkan peradangan dan kerusakan, bahkan terjadi mutasi sel. Orang Indonesia paling suka, paling doyan gluten. Tepung. Ya, coba lihat kalau sarapan. Ada nasi, ditambah mie, ada kerupuk, ada bakwan, telurnya setengah potong. Namanya nasi uduk. %90 karbohidrat itu. Kalau sudah karbohidrat tinggi, karbohidrat dirubah oleh enzim aminase berubah menjadi glukosa. Glukosa berlebihan berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan obesitas. Betul. Ya. Jadi mulai hari ini kalau mau sehat, prioritaskan protein. Kalaupun ada karbo hanya 10% dan karbonya milih salah satu, mau kentang atau mau nasi. Udah nasi, udah mie, udah bakwan, roti, donat, sorenya mie ayam, malamnya seblak. Mantap itu. Ya Bu. Ya nggak salah kalau obesitas. Prioritaskan protein, daging, ikan, telur, ayam. Dok, saya kolesterolnya tinggi, boleh nggak makan daging? Bu, saya mau kasih fakta. Tahun 2010, WHO, Badan Kesehatan Dunia sudah mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling sedikit makan daging. Rata-rata penduduknya hanya makan daging 7-10 kg per orang per tahun. Bukan karena kita tidak mampu beli daging, tapi karena ilmu yang salah, doktrin yang sesat. Kalau Indonesia yang sudah dinyatakan paling sedikit makan daging, harusnya tidak ada hipertensi. Kalau hipertensi penyebabnya adalah daging. Harusnya orang Indonesia tidak ada yang sakit stroke. Nyatanya penyakit stroke dan jantung koroner menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Bukan karena daging, tapi karena proses oksidasi inilah yang menyebabkan peradangan-peradangan di sistem pembuluh darah. Peradangan di sel, kerusakan sel. Lalu bagaimana dengan kolesterol tinggi? Nah, ini dia. Dok, saya ini sudah lebih dari 10 tahun menjadi lawyer. Jadi selain jadi dokter, Dok C juga jadi lawyer. Iya, jadi lawyer buat kolesterol. Jadi saya punya misi memperbaiki nama kolesterol supaya harum lagi. Karena selama ini disalahin, selama ini kolesterol dikambing hitamkan, ya. Makan sate, nanti kolesterol naik, nanti tensi naik, sudah kambing dikambing hitamkan. Yuk kita telaah. Ini saya ngomong bukan katanya, tapi kita belajar secara sains. Sebetulnya ada sejarah. Pernah dengar nggak Dok? Sejarah di tahun 1956. Nah, pada saat itu di Eropa, di Amerika, banyak orang yang sakit hipertensi. Tiba-tiba 5 tahun terakhir banyak orang yang sakit hipertensi, banyak yang orang kena sakit jantung dan stroke. Ada satu ilmuwan, saya tidak perlu sebut siapa orangnya, terkenal sebetulnya ilmuwan itu di tahun itu. Dia meneliti ternyata penyebab stroke, hipertensi jantung bukan garam, bukan daging, bukan kolesterol, tapi karena gula. Karena pada saat itu industri gula pasir sedang naik daun. Banyak pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika tuh beralih dari pabrik A ke pabrik industri gula pasir. Namun
Ini fakta, sudah banyak cerita dan ini sudah ada kebenarannya. Sayangnya si peneliti ini, dokter ini, profesor ini, dalam tanda kutip dipengaruhi oleh Asosiasi Sugar Internasional, entah mungkin ya who knows, kita nggak pernah tahu. Penelitiannya harus dirubah. Penyebab jantung, stroke, hipertensi bukan karena gula, tapi karena kolesterol. Itulah awal rusaknya nama baik kolesterol. Tadi bagian terkecil tubuh ibu namanya sel. Makanan sel apa? Makanan sel apa? Makanan sel adalah asam amino dari protein, asam lemak dari lemak atau kolesterol, oksigen dan air. Karbohidrat pun dianggap sebagai makanan sel, tapi sebagai cadangan makanan sel. Dalam bentuk glikogen nanti akan dirubah menjadi lewat proses gluconeogenesis. Jadi makanan utama sel yang utama adalah 4. Asam amino, protein, asam lemak dari kolesterol, oksigen dan air. Kita sepakat kolesterol adalah makanan sel. Lalu bagaimana dokter-dokter di luar sana panik kalau melihat pasiennya kolesterolnya tinggi? Buru-buru kasih obat golongan-golongan statin. Ya. 97% otak Bapak Ibu, sistem saraf itu dibentuk oleh kolesterol. Semua dibentuk oleh kolesterol. Pada saat kolesterol tinggi, dok, saya sudah nggak makan daging, saya sudah makan sayur-sayuran, saya sudah minum obat anti kolesterol, tapi kok kolesterol saya tetap tinggi? Apa jawabannya? Ada 2. Tolong perhatikan, ini poin. Ini ilmu. Perhatikan. Kenapa kolesterol ibu tidak turun-turun? Jawaban pertama, karena tubuh ibu memang sengaja naikin kadar kolesterol. Tubuh ibu butuh kolesterol yang banyak karena banyak sel-sel yang rusak. Jadi kalau kolesterol tinggi itu menunjukkan bahwa sel-sel di tubuh ibu banyak yang rusak, sehingga tubuh berupaya untuk menaikkan kadar kolesterol, dan kolesterol ini dianggap sebagai semen untuk nambal-nambal tembok yang rusak. Asam amino atau protein itu ibarat pasirnya. Itu jawaban pertama. Jadi kalau ibu diperiksa hiperkolesterol, ya jangan buru-buru diturunin, Bu. Karena tubuh ibu lah yang sengaja naikin kolesterol. Tubuh ibu itu pinter. Kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling pinter. Tapi kita sendiri yang membuat tubuh kita jadi bodoh. Ya, mulai paham ya? Jawaban kedua, kenapa kolesterol tinggi? Karena ternyata pada saat kita makan dengan naiknya kolesterol itu teroksidasi. Kolesterol adalah satu senyawa yang mudah teroksidasi. Kalau sudah teroksidasi, kolesterol ini berubah sifat menjadi kolesterol peroksida yang menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah, menyebabkan sumbatan. Tolong perhatikan, kalau kolesterol tinggi, kemungkinan akan teroksidasi, yang harusnya diturunkan kolesterolnya atau oksidasinya. Bu, tolong jawab dengan tegas. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa kolesterol yang tinggi akibat rusaknya senyawa kolesterol itu berubah sifat menjadi kolesterol peroksida yang menyebabkan inflamasi macam-macam di dalam pembuluh darah kita, menyebabkan sumbatan. Ya, berarti yang harus diturunkan kolesterolnya atau oksidasinya. Jawab dengan tegas. Oksidasinya. Makanya dalam semua kasus pasien-pasien kami yang kena hipertensi, jantung, stroke dengan kolesterol tinggi, saya tidak memberikan obat anti kolesterol, tapi yang saya berikan adalah suplemen antioksidan. Normal lagi kolesterolnya.
Menarik ya. Kalau kita mengkonsumsi obat-obat anti kolesterol jangka panjang, apa yang terjadi? Ibu punya rumah, perlu direnovasi, temboknya banyak yang rusak. Ibu perlu semen, perlu pasir. Pasir tidak mudah dirusak oleh yang namanya panas dan hujan. Tetap saja masih bisa dipakai. Tapi semen kena air mengeras. Asam amino protein tidak mudah dirusak oleh oksidasi. Tapi kolesterol, betul, dia adalah senyawa yang mudah sekali dirusak oleh oksidasi. Kita harus jaga kolesterol itu supaya tidak rusak dengan cara menekan oksidasi. Ini saya ngomong oksidasi, ada yang tahu nggak sih oksidasi apa? Oksidasi adalah, contohnya ya, lebih mudah saya menganalogikan besi berkarat. Itu adalah proses oksidasi. Kayu menjadi lapuk, proses oksidasi. Kulit, flek-flek, proses oksidasi. Jadi kalau kulit wajah ibu banyak flek, kerutan sudah banyak, itu berarti sel kulit ibu, pembuluh darah di bawah ibu itu banyak oksidasinya. Nggak perlu repot-repot pakai skincare, apalagi skincare-nya yang ada hidroquinonnya, merkurinya, ya, yang ada putihnya kayak zombie nanti. Minum antioksidan, ya. Apa itu antioksidannya? Nanti terakhir saya kasih tahu antioksidan yang baik apa. Ya. Jangan konsumsi obat-obat anti kolesterol, karena obat anti kolesterol dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan kerusakan sel lebih parah. Seperti halnya Bapak Ibu mau merenovasi rumah tetapi mengurangi jumlah semennya. Yang harusnya 5 sak dikurangi menjadi 5 sak. Apa yang terjadi? Ya rumahnya mudah rusak lagi, kan begitu. Dan oksidasi terjadi akibat pemicunya. Catat, yang pertama, oksidasi paling cepat terjadi pada saat kita stres. Lagi-lagi masalah kebahagiaan yang menurun. Orang kalau sudah stres, depresi, anxiety, itu pasti oksidasinya naik. Berapa kali lipat? Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, oksidasinya naik 6 kali lipat. Dan itu hitungannya menit. Pernah ibu mendapatkan berita buruk, langsung dadanya sesak, kepala pusing, mata merah, itu menunjukkan oksidasi sedang naik-naiknya, yang disebut sebagai stres oksidatif, menyebabkan inflamasi peradangan di mana-mana. Yang kedua, oksidasi tercipta karena pola makan yang salah. Oh, tadi saya belum menyelesaikan ya. Pola makan tadi mulai dari jumlah, jenis, yang ketiga waktu makan. Oksidasi akan naik manakala Bapak Ibu konsumsi makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Oh, oksidasi naik. Jadi kalau mau makan malam itu batasannya paling telat jam 7, setengah 7. Udah paling telat itu. Karena kalau ibu konsumsi jam 9 lalu jam 10 ibu tidur, itu saya bisa pastikan oksidasi naik. Besok pagi pegel-pegel, kesemutan, tangan-tangan kaku, yang disalahin asam urat. Saya juga menjadi lawyer buat asam urat nih dok. Ya. Yang keempat, yang terakhir, oksidasi naik disebabkan karena pola cara masak yang salah. Bapak Ibu tahu, ikan laut, ya, yang paling baik itu katanya konon ceritanya ikan salmon, karena mengandung omega 3, omega 6, dan omega 9, betul? Tapi ternyata hasil penelitian terbaru bukan ikan salmon yang terbaik, tapi ikan
kembung. Ya, ikan kembung. Heboh nih, heboh nih. Ikan kembung. Tapi dok, saya makan ikan kembung bukannya sehat, tapi malah tensi saya naik. Ikan kembung yang mengandung omega 3, omega 6, dan omega 9 akan rusak kandungan lemak baiknya atau lemak tidak jenuhnya manakala digoreng di dalam suhu 160 derajat Celcius. Omega, terutama omega 6, omega 6-nya berubah menjadi lemak trans atau lemak transisi, trans fat. Trans fat inilah yang menyebabkan lagi-lagi peradangan, penyumbatan, dan sebagainya. Mau sehat jadi sakit. Bahannya udah sehat, tapi cara masaknya salah, digoreng. Jadi mulai sekarang kalau mau masak ya jangan goreng-gorengan terus. Apa nggak boleh gorengan? Boleh, sebulan sekali. Lalu gimana masaknya? Disop, dipepes, di steam, dipanggang dengan minyak zaitun sedikit. Boleh, sekali-sekali dibakar. Jangan digoreng tiap hari, tahu digoreng, tempe, telur digoreng, ayam digoreng. Ya. Jadi kalau ibu sakit itu introspeksi dulu nih, mulai dari kesehatan mentalnya, pola makannya. Yang ketiga, pola tidurnya. Tidur larut malam menciptakan oksidasi naik. Dan yang terakhir adalah pola olahraganya. Olahraga yang salah pun, olahraga yang berlebihan, olahraga malam, tidak ada nilai-nilai kesehatan. Karena olahraga di malam hari justru menciptakan stres oksidatif. Ibu, pada saat kita satu hari bekerja dari pagi sampai sore, jam 4 sampai jam 9, itu adalah tinggi-tingginya oksidasi. Kadar oksidasi dalam tubuh kita sedang tinggi. Ditambahin olahraga. Semakin capek, oksidasi semakin tinggi. Coba lihat, perhatikan, banyak orang kena serangan jantung pada saat olahraga di malam hari. Harus perhatikan, olahraga itu harus teratur, terukur, sesuai umur, dan waktunya perlu diperhatikan. Ya. Dan olahraga saya taruh di poin keempat, bukan poin pertama. Namun banyak orang-orang olahragawan mengatakan begini, dok atau pak, nggak apa-apa makan ngawur, yang penting olahraga. Keliru. Lebih baik ibu nggak olahraga, tapi poin 1, 2, 3 ibu pertahankan, daripada ibu olahraga tapi ibu makannya ngawur. Karena olahraga tidak menghilangkan oksidasi, olahraga hanya untuk menghilangkan membuang kalori. Mana ada olahraga untuk menghilangkan oksidasi? Ya. Jadi jawaban kedua, kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Dan yang terakhir, kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Penyakitnya terdeteksi sudah parah. Ini yang terjadi sama almarhum istri saya. Sudah stadium 4B, sudah terminal. Saya tidak bisa berbuat banyak. Dan kampung sehat holistik yang letaknya di Bogor, setiap hari ada pasien yang gagal ginjal, setiap hari ada pasien yang kena kanker, dan rata-rata sudah stadium 4 datangnya. Karena memang kanker stadium 1, stadium 2, bahkan stadium 3 tidak ada keluhan. Kita merasa baik-baik saja. Yang miom, yang kanker rahim, kanker ovarium, tidak ada keluhan, bahkan menstruasinya teratur, tidak ada nyeri sendi, tidak ada nyeri perut. Ya, tiba-tiba suatu ketika, dok perut saya kok penuh, perut saya sakit, pinggang saya sakit, diperiksa kanker rahim stadium 4. Ya. Jadi ada 3 poin, kita ulangi. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Yang pertama, karena pengobatan yang tidak tepat.
Yang kedua karena gaya hidup yang salah, dan yang ketiga karena penyakitnya sudah terlanjur parah. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi masyarakat dunia yang sudah berubah? Saya pernah diundang sama Dewan Ketahanan Nasional. Pada saat itu presidennya masih Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, saya diundang sebagai perwakilan kedokteran holistik di Indonesia. Pak Jokowi meminta pendapat saya bagaimana cara menurunkan angka penyakit degeneratif di Indonesia. Karena Indonesia mengeluarkan dana yang cukup besar, setiap tahunnya 500 triliun untuk menurunkan angka penyakit degeneratif, dan sampai hari ini belum berhasil. Kira-kira kalau ibu jadi saya pada saat itu, kira-kira kalau dokter jadi saya pada saat itu, apa jawaban dokter? Bagaimana solusinya? Bicara penyakit, bicara pengobatan holistik, bicara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Semuanya. Pada saat itu saya ditanya, dokter sebagai perwakilan kedokteran holistik Indonesia, apa saran buat pemerintah untuk menurunkan angka penyakit degeneratif yang sangat tinggi? Bahkan penyakit degeneratif sekarang sudah merambah ke usia balita. Bapak Ibu tahu, ada 2 pasien saya yang kena stroke usianya 5 tahun. Penyakit autoimun sekarang usia-usia belasan tahun. Kenapa? Pola hidup yang salah. Anak-anak muda zaman sekarang nongkrong di kafe dengan minuman-minuman manis, kalori yang sangat tinggi, ngantri di restoran mie. Kalau saya lewat restoran itu, saya bilang, ini calon-calon kena autoimun semua nih. Sampai ngantri loh, sarapan aja makan mie itu. Ya. Apa saran saya kira-kira? Saran saya, masukkan kurikulum pendidikan kesehatan holistik dari mulai SD, SMP, SMA. Ini masalah kebiasaan, masalah knowledge, masalah edukasi. Kalau bangsa ini sudah diberikan edukasi kesehatan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dengan cara yang benar, serius, anak-anak kita akan paham bagaimana cara menjaga kesehatan secara holistik. Nggak perlu melarang orang jualan di depan sekolahan. Itu, maaf ya, itu solusi dari BPOM. Kami melarang, Dok, kami melarang, Pak, supaya orang yang jualan di depan sekolahan itu tidak berjualan lagi. Sebulan hilang, nanti sebulan 2 bulan datang lagi. Kalau anak-anaknya sudah dikasih pemahaman, nggak akan mungkin beli makanan seperti itu. Untuk merubah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas yang katanya tahun 2045, harus dirubah mulai hari ini. Masih ada waktu 25 tahun, karena merubah kebiasaan itu merubah satu generasi. Mulai hari ini anak-anak kita, cucu kita diberikan makanan yang sehat, diajari ilmu pengetahuan mengenai kesehatan holistik. Bicara habit, kebiasaan. Orang yang sudah kebiasaan merokok pastinya akan sulit untuk melepas rokoknya. Orang yang sudah kebiasaan makan gorengan, pasti jawabannya susah, Dok, kalau nggak makan gorengan. Betul? Ayo. Orang yang kebanyakan makan nasi, pasti jawabannya sama. Susah, Dok, kalau nggak makan nasi. Ini itulah, nanti sakit mah. Jadi banyak 1000 alasan. Merubah Indonesia menjadi Indonesia emas itu harus dari hulu ke hilir. Mulai hari ini. Tapi kalau hari ini tidak diberikan pendidikan kesehatan, Indonesia emas hanya menjadi angan-angan di tahun 2045. Karena pilar kesehatan, pilar kekuatan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Setuju nggak sih, Dok? Mana tuh? Iya.
Oke, materi selesai. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sampai nanti kalau masih saya diberikan waktu lagi sedikit, saya akan memberikan solusi preventif 7 langkah sukses untuk menjadi sehat yang paripurna. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan dipandu dok. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Oke, karena waktu dokter saya terbatas ya, Bu. Beliau berangkat jam 2 ya, Dok ya. Jam 2 ya. Oke, mungkin kita batasi ya 5 pertanyaan Ibu. Mohon sebutkan nama dan langsung ke inti pertanyaannya ya. Oke, baik. Saya persilakan dulu Ibu yang berada di belakang. Silakan Ibu. Dikumpulin dulu dok atau Ya. langsung dijawab? Dikumpulin. Enggak, langsung jawab aja, biar ingat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sinar dari Sinar Suryani Jua dari Fakultas Fisik UNAS. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Singkat mendengar tadi kisah yang dialami oleh orang terdekat dari dokter, kami jadi berpikiran miris bahwa seorang ahli saja yang begitu dekat dengan katakanlah pasien yang bukan pasien, boleh dikata setiap hari berduduk pendamping setia, bisa terlalaikan dengan kesehatannya. Apalagi kami ini yang notabene hanya ibu rumah tangga dengan suami yang tidak berprofesi sebagai seorang ahli kesehatan. Mulai dari mendengar ulasan-ulasan dalam berbagai tips-tips bagaimana menghindari penyakit, kembali saya bertanya kepada dokter, apakah kami perlu introspeksi lagi ke belakang? Apa yang telah kami lakukan? Apa itu tidak terlambat, dok? Karena kalau sudah terlanjur mengkonsumsi gorengan yang kemudian seperti saya, dok, usia saya sudah alhamdulillah 63 tahun dengan berbagai keluhan, termasuk yang tadi terdapat kolesterol. Yang alhamdulillah hari ini saya bahagia bahwa kolesterol itu ternyata bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi saya jadi rasanya menghilangkan stres, saya jadi bahagia seperti yang dokter katakan tadi. Jadi motivasi itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya. Ini testimoni atau pertanyaan saya juga kalau demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya dok. Langsung Dok. Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk sesuatu hal yang baik. Yang kedua, orang yang paling sulit dipengaruhi adalah orang terdekat kita. Betul kan? Orang yang paling sulit dinasehati, dipengaruhi adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Jadi ibu nggak usah khawatir, kalaupun ibu di circle-nya bukan kesehatan, tetapi mudah-mudahan dengan ibu menonton video saya, ibu mengikuti ceramah saya, ibu bisa mengikuti nanti program-program pengobatan holistik atau konsep-konsep holistik sehingga ibu bisa melakukan perubahan dalam gaya hidupnya. Ya. Istri saya Nggak ada terlambat ya? nggak ada terlambat. Ya. Istri saya ngefans sama saya, tapi di luar sana banyak yang jauh lebih ngefans dari saya, daripada istri saya.
Ya, jadi kadang-kadang begitu dok. Jadi kalau misalnya kita sebagai suami, ya, kita kan tahu semuanya tuh dari A sampai Z, dari kepala sampai ujung kaki, apa yang kita lakukan di rumah semuanya tahu ya. Sehingga kadang-kadang orang yang paling dekat itulah yang suka menyepelekan. Nah itu terjadi. Dan ini terus terang menjadi pukulan buat saya. Saya merenung luar biasa pada saat seorang dokter bisa mengobati banyak hal, bisa atas izin Allah banyak pasien-pasien sembuh, terutama pasien kanker, tapi istri saya, orang yang paling saya cintai, orang yang paling dekat, itu tidak bisa saya sembuhkan. Lalu saya berpikir positif, saya harus lebih kuat, saya harus ikhlas, ya. Dan bukan hanya sekedar teori, dan saya sudah melewati bulan-bulan itu ya, bulan-bulan sulit buat saya, ya. Jadi gitu Bu, tidak ada kata terlambat, walaupun usia sudah 62 tahun, ya tidak ada kata terlambat, ya, karena kita tidak pernah tahu sakit kita di usia berapa, ya, umur kita sampai usia berapa, kita nggak akan pernah tahu, gitu. Terus jawaban atas pertanyaan ketiga, lalu bagaimana solusinya? Insya Allah nanti di sesi terakhir saya akan memaparkan 7 langkah sukses menuju sehat yang paripurna. Ya, semua kalau ibu jalankan, insya Allah ibu akan mendapatkan kesehatan yang secara holistik di bulan ketiga. Kalau dilakukan mulai sekarang, di bulan ketiga minimal ibu akan mendapatkan sehat yang jauh lebih sehat. Dan ini sudah terbukti oleh beliau, ya. Yang katanya dulu asam uratnya tinggi, sekarang asam uratnya normal, padahal tidak minum lagi obat-obat anti asam urat, bukan begitu, Prof? Iya, karena beliau sudah mengikuti program pengobatan secara holistik, secara preventif tentunya. Tinggal nanti kuratifnya apa, nanti kita akan ada pemeriksaan. Ya, jadi Ibu, ini sekedar info aja. Kampung Sehat Holistik cabang Kota Makassar itu adalah cerminan dari Kampung Sehat Holistik yang ada di Bogor. Jadi semua yang ada di Bogor itu kita aplikasikan ada di Kota Makassar, termasuk alat medical check up terbaru yang pertama di Indonesia. Nama alatnya ESG. Ibu akan di scanning dalam waktu hanya 15 menit, cepat sekali, tanpa ada side effect, tanpa memakai teknologi yang berkaitan dengan radioaktif. Akan tahu dari kepala sampai ujung kaki, sampai dengan selnya. Bahkan kelebihan alat ini dapat mengetahui kadar oksidasi dalam tubuh Bapak Ibu. Yang ini tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan medis konvensional. Dan insya Allah nanti akan ada di Kota Makassar, tepatnya di daerah Goa, yang saya belum bisa menyampaikan kapan grand launchingnya, karena memang alat ini sekarang sudah ada di Jakarta, alat yang saya pesan dari luar. Dari Jakarta nanti tinggal menuju ke Makassar, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat alat sudah datang, kita langsung grand launching, karena tinggal menunggu alat scanningnya ini. Bapak Ibu nanti lakukan CT scan, scanning dengan metode ESG. Nanti dokter-dokter di sana, tim dokter di sana, dan saya selama 3-4 bulan ke depan saya akan praktek di Kota Makassar, tapi tidak tiap hari, ya, 1 bulan hanya 2-3 hari lah, ya, seperti itu. Nanti di situ kita akan lihat masalahnya di mana. Jangan takut untuk periksa. Jangan takut untuk periksa. Semakin ketahuannya dini, ngobatinya jauh lebih mudah dan murah. Ya. Nah, saya mau bertanya, gantian saya mau bertanya. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Bu, yang bisa jawab pertanyaan saya dan benar, saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya apa? Mau minta apa hadiahnya? Umroh. Hadiahnya medical check up dengan teknologi ESG gratis untuk 1 orang yang benar. Oke, simak, tunjuk tangan ya, jangan apa namanya, harus tunjuk tangan dulu, nanti biar dokter yang menunjuk ya. Apa penyebab penyakit hipertensi? Tolong jawab secara sains, bukan secara umum.
Pertanyaannya spesifik. Apa penyebab tekanan darah naik? Penyebab utama ya, bukan pemicu-pemicunya. Silakan. Ibu, Ya. Sebentar, satu-satu. Karena stres. Apakah stres tidak bisa menyebabkan penyakit diabetes? Apakah stres tidak bisa menyebabkan penyakit GERD? Tadi pertanyaan saya khusus hipertensi. Jawabannya harus spesifik. Kurang tepat ya, Bu? Ibu, oh ya, silakan Ibu. Gula ya, makanan yang mengandung dengan gula dengan tinggi lemak. Nah, masih belum move on Ibu nih. Tinggi lemak, padahal lemak itu sehat. Kolesterol itu sehat. Gula yang tidak sehat. Ya, oke. Ibu yang mana silakan? Sebentar. Jawabannya hampir tepat, tapi belum spesifik. Hampir tepat. Hampir. Ibu yang di belakang dulu izin, yang pakai baju merah Bu. Kemarin waktu saya ngisi di acara manasik kesehatan tadi malam, pada subuh kemarin, itu ada yang bisa jawab dan satu benar. Silakan Ibu. Yang mana? Oh iya. Ibu siapa? Ibu Erna, silakan Ibu Bu. Erna. Kedengaran dari sini. Penyebab hipertensi karena penyakit pembuluh darah. Ya. Ibu Erna kayaknya familiar ya? Iya. Ya. Pasien saya. Oh, Masya Allah. Kasihannya kok. Hah? Kasihannya kok. Kebetulan saya memang penderita hipertensi. Oke. Ibu pasien saya bukan? Belum. Oh, belum. Belum pernah berobat. Selama ini saya sudah pakai produk lain. Oke. Jadi waktu itu pertama kali saya kenal produk holistik. Saya saat menghadiri seminar di Hotel Mercure bulan Mei lalu 2025. Acara tersebut membuka wawasan saya tentang pendekatan kesehatan yang menyeluruh dan bukan hanya fokus pada gejala. Baik. Karena saya sudah puluhan tahun minum alkohol. Ya. Benar nggak jawabannya Dok? Oke. Dengan Bu siapa? Ibu Erna. Ibu Erni atau Erna? Erna. Bu Erna, Ibu selamat mendapatkan hadiah medical check up gratis. Terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyebab utamanya adalah kerusakan sistem peredaran darah, terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah, terjadinya inflamasi, penyumbatan dan sebagainya, sehingga tekanan darah kita naik. Jadi kalau stres, makanan, itu adalah umum, jawaban secara umum. Ya. Oke, selamat Bu. Oke. Kita lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, kita masih punya dua kesempatan pertanyaan. Ini saya persilahkan dulu kepada sebelumnya. Tadi sisi sudah ya, sisi sudah lagi. Ya. Silakan. Ibu Ros, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fakultas Kedokteran yang sama juga Ibu Ketua dan Orang Kita Universitas Hasanuddin dan Ibu Ketua Fakultas Kedokteran dari Universitas lain serta Ketua serta peserta dari semua termasuk dari bendera satu. Izin dulu jasa sedikit kita sebutkan langsung. Itu saya
saya terapkan studi S3 di Malaysia dan kemudian beriman. Saya menjalankan pola hidup sehat akan membuat tapi yang memulai stres saya tidak bisa mencegah stres saya dari pola hidup yang sehat. Saya bisa menurunkan berat badan sampai 27 dalam nanti, tapi setelah semua kali itu naik lagi sampai sekarang itu 75, jadi ada yang sedikit lagi bisa menurunkan berat badan. Saya kira untuk pola yang manajemen hidup sehat itu akan harus pola hidup yang seperti itu. Kalau saya bisa beri kalau dia suka itu juga saya mengenai instruksi dan lain seperti itu. Saya kira kita akan juga bukan hanya sebagai obat ya, tapi kita melakukan penanganan kebutuhan menjaga stres, pola hidup sehat, mendukung psikologis dan sosial seperti itu, karena banyak penyakit sosial seperti yang tidak menjalan lagi sebagai saya yang itu banyak percaya pada hal yang ramai dan biasa dilayani, sekarang tidak dilayani seperti itu, menimbulkan stres. Terus Mungkin to the point. To the point. model holistik tradisional dengan medis modern. Ini saya menjelaskan dengan itu holistik tradisional yang menggunakan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tegaskan di sini bahwa tidak ada istilah holistik tradisional, tidak ada istilah holistik medis, yang ada adalah holistic integrated medicine, gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Holistik bukan menggantikan medis, holistik melengkapi yang tidak ada di medis. Bagaimana cara pengobatan aktualisasinya di lapangan? Bagaimana caranya? Contoh, seseorang yang sudah terkena penyakit degeneratif seperti asam urat, diabetes, hipertensi dan sebagainya, dan dia sudah mengkonsumsi obat-obat chemical atau obat-obat kimia dalam jangka waktu yang panjang, itu kami tidak pernah menghilangkan obat tersebut. Kami selalu melakukan tapering off dengan 3 tahap pengobatan. Kalau perhatikan, ini tadi saya belum pernah sampaikan. Yang pertama adalah detoksifikasi. Jadi kalau ibu obesitas, itu sudah pasti obesitasnya itu karena gangguan metabolik sindrom. Metabolisme ibu itu terganggu, sehingga yang harus dilakukan bukan menurunkan jumlah makanan, tapi bagaimana caranya menaikkan makanan yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh ibu. Makanan yang hanya bisa meningkatkan metabolisme tubuh adalah makanan protein, ya. Dan olahraganya jangan treadmill, jangan lari. Yang ada ibu kurus tapi massa ototnya ikut turun. Kita nurunin berat badan itu bukan nurunin whole turun berat badan, tapi yang diturunkan adalah massa lemak. Massa otot jangan diturunkan ibu, justru massa otot harus dinaikkan. Usia menopause, saya bisa pastikan terjadi yang namanya sarkopenia. Sarkopenia inilah yang menyebabkan penyakit diabetes, bisa menyebabkan penyakit artritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis, penurunan massa otot. Sehingga yang harus dilakukan ibu-ibu, rubah pola makannya, olahraga, angkat beban. Saya bisa jamin 1 minggu ibu lakukan itu minimal 3 kilo ibu turun. Bukan turun yang buruk, tapi turun yang baik. Massa ototnya turun, massa lemaknya turun, massa ototnya bertambah. Kadang-kadang saya mungkin kelihatan nggak kurus ya, tapi oke lah, cukup lah ya.
Tapi tahu berat badan saya berapa? Dengan saya tinggi 183, berat badan saya 90 kilo. Terlihat besar, tapi yang besar saya berusaha menaikkan massa otot saya. Ya, ada orang yang tingginya 183, beratnya 90 kilo, tapi terlihat gendut. Karena yang gemuk adalah, yang banyak adalah lemaknya. Lemak satu genggam dan otot satu genggam beratan otot. Sehingga banyak orang di luar sana kelihatan shaping, langsing, tapi pas ditimbang dia berat. Oh, itu massa ototnya yang besar. Tapi kalau massa lemaknya yang besar, itu pasti bentuknya nggak berbentuk gitu. Ya. Jadi yang harus dilakukan itu naikin metabolisme tubuhnya, makan protein lebih banyak, tekan karbohidrat, hindari makanan-makanan yang bersifat oksidasi naik, perubahan gaya hidup secara holistik, ya, dan olahraga, angkat beban, insya Allah turun. Saya ada pasien usia 65 tahun, tinggi badan 148, beratnya 88 kilo. Beliau mengatakan, dok, saya nggak mungkin kurus, dok, saya nggak mungkin turun, saya sudah dikutuk gemuk dari kecil. Sampai begitu ngomongnya, dikutuk gemuk dari kecil. Ibu jangan pakai kata tapi, juawat juting, jangan menyerah sebelum berperang. Lakukan apa yang saya perintahkan, ikuti semua tanpa ada kata tapi. Apa yang terjadi? Beliau melakukan dengan niat. Di bulan pertama beliau turun 7 kilo, dan sekarang berat badannya normal. Semua keluhan dan penyakitnya 90% hilang. Sehat tanpa obat. Ya. Kalau selama ini ibu pegel-pegel, kesemutan, baal, dan ternyata berat badannya berlebih, buru-buru turunin berat badan. Ya, dengan cara apa? Tadi saya sudah sampaikan. Gitu ya, Bu? Oke. Ya, semoga menjawab. Mungkin setelah ini saya mau serahkan ke panitia deh. Satu lagi sebelum, Boleh panitia yang ingin bertanya? satu lagi dok. Ya, Satu, sorry. Satu lagi saya mau bertanya. Nah, kalau bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah lagi. Oh, Masya Allah. Bukan orang yang sama ya. Yang sama yang sudah dapat tidak boleh jawab. Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Tunjuk tangan. Berdiri, ibu bertangan. Langsung dari jawab dulu. Panitia yang lain. Asam urat adalah dari urin, jadi ada dari kacang-kacangan, yang banyak seratnya. Kasih. Ya. Benar dok? Salah. Tidak tepat. Kalau ibu menjawab seperti itu, saya makan sayur yang mengandung purin, saya setiap hari makan daging. Saya kalau makan daging sapi itu bisa 500 gram, hampir setengah kilo. Tapi asam urat saya tidak pernah tinggi. Satu lagi dok, ada yang mau coba dok? Ya. Jadi kalau penyebab asam urat itu purin tinggi, salah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab dok. Penyebabnya tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu karena faktor adanya oksidasi. Masih umum. Diabetes juga karena oksidasi. Oke, ke sisi kanan dulu Ibu Fahmi. Semoga ini benar Lihat Google beliau. Ada di Google. Faktor resiko dia tidak seimbang, kurang olahraga, riwayat keluarga dan penyakit lain, hipertensi atau diabetes. Itu umum. Jangan
kita bicara dari perspektif pengobatan holistik. Jawabannya harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dok yang fungsi ginjal yang tidak optimal. Yes, jawabannya benar. Tapi mungkin saya tambahkan, terjadinya penurunan fungsi ginjal yang disebabkan karena stagnasi pembuluh darah di area ginjal. Ya, jadi asam urat terjadi itu akibat stagnasi pembuluh darah di area ginjal, sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang pada akhirnya menyebabkan penyakit asam urat itu berdampak buruk pada tubuh kita. Jawabannya benar. Silahkan Ibu nanti ke panitia, ada Dokter Waya di belakang, catat namanya, nanti pada saat grand launching Ibu dan Bu Erni dapat medical check up gratis. Ibu mau diambil sendiri atau mau dikasih temannya? Oh, diambil sendiri. Iya, di daerah gua. Ini. Masya Allah. Ya, maaf ibu sebenarnya masih banyak nih dok kayaknya yang mau nanya. Iya, karena saya masih ada sesi terakhir, saya minta waktu 10 menit. Ya, dokter masih mau ada lagi presentasi terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sesi tanya jawab kami selesaikan. Oke, selanjutnya kami persilakan dokter untuk ini selanjutnya. sekalian closing ya. 7 langkah sukses menuju sehat yang paripurna secara holistik. 1. Apa yang harus kita lakukan mulai hari ini? Jaga pikiran dan hati. Tetap bersyukur agar kita selalu happy. Makanya perusahaan saya kasih nama Happy Growth. Ya, supaya orang-orang yang ada di perusahaan itu semuanya happy. Semua happy. Kalau kita happy, insya Allah sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jaga pola makan. Tadi saya sudah jelaskan, pola makan meliputi 4: jumlah, jenis, waktu, dan cara masak. Jumlah jangan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Jenis, prioritaskan protein, kurangi karbohidrat, dan pilih salah satu karbohidrat yang ibu bakar. Kalau nasi ya cukup nasi, jangan yang lain. Ya, dan nasinya pun jangan terlalu banyak, hanya 10%, 10/90. 90%-nya protein dan serat, 10%-nya karbohidrat. Kalau memilih nasi, pilihlah yang organik. Beras organik itu rendah gulanya. Ya. Yang ketiga, jadi pola makan yang ketiga, waktu makan, jangan makan malam. Lakukan intermittent fasting supaya memendekkan jendela makan. Semakin pendek jendela makan, semakin baik buat kesehatan. Dimulai dari 12 jam puasa, lalu naik 14 jam, 16 jam, 18 jam, kalau bisa sampai 20 jam puasa. Jadi jendela makannya semakin pendek, ya. Yang keempat, cara masak. Mulai hari ini ibu di rumah jangan sering-sering goreng-gorengan. Gorengan memang enak, Bu. Tapi rasa enak itu hanya 10 cm di lidah, ya. Selebihnya sama aja. Mau makan sop, mau makan gorengan, kalau sampai perut tuh sama aja rasanya, ya. Itu langkah kedua, pola makan. Langkah ketiga, pola minum. Lagi-lagi jangan berlebihan minumnya. Minum yang cukup 30-40 cc kali berat badan. Berbeda berat badan yang 50 kilo sama yang 100 kilo minumnya, ya. Tapi memang ada beberapa kondisi penyakit-penyakit tertentu yang tidak diperbolehkan untuk minum terlalu banyak. Contohnya penyakit dekompensasio cordis atau penyakit gagal ginjal, itu tidak boleh minum lebih seperti orang normal, ya. Jangan minum sebelum tidur. Minum sebelum tidur itu menyebabkan kerusakan ginjal. Minum sebelum tidur yang dimaksud itu minum banyak, ya, tapi kalau hanya seteguk nggak ada masalah, ya. Yang keempat, jangan tidur larut malam. Atur pola tidur ibu yang sudah usia di atas 50 tahun, apalagi sudah 60 tahun menjelang 70 tahun, itu tidur harus di bawah jam 11 malam. Jam 10 harus sudah tidur pulas. Nanti jam 3 mau bangun, mau sholat tahajud, silahkan. Yang penting jam 11
sampai dengan jam 1 malam harus sudah tidur pulas. Bagaimana cara tidur yang baik? Matikan lampu agar ibu menjadi pulas. Kenapa menjadi pulas? Pada saat tidak ada lampu di dalam kamar kita, hormon melatonin akan dirilis dan membuat tidur kita menjadi nyenyak. Ya, itu juga sudah menjadi ajaran Nabi kita. Ya, jadi tidur itu sebelum jam 11 dan lampu harus dimatikan. Kalaupun ada lampu, hanya lampu 5 watt. Kalau di rumah saya lampu di pojok dikasih kaos kaki pula. Jadi hanya remang-remang kecil lah. Itu pun jangan di atas, di pojok. Ya, karena kalau tidurnya terang benderang, hormon melatonin tidak dapat diproduksi, tidak dapat dirilis ke dalam tubuh kita, sehingga yang terjadi tidur kita nggak pulas. Yang terjadi apa? Nanti bangun tidur itu pegel-pegel semua, oksidasi naik. Yang paling penting bukan kuantitas, tapi kualitas tidur. Deep sleeping ibu berapa jam? Tidur 8 jam, tapi deep sleepingnya hanya 15 menit, itu rugi. Tidur hanya 4 jam, tapi deep sleepingnya 3 jam, itu bagus. Untuk mendapatkan deep sleeping, hormon melatonin harus baik. Dan kadang-kadang orang tidur tidak pulas pun bisa disebabkan karena kekurangan mineral yang namanya magnesium. Jadi kalau ingin tidur pulas, bisa konsumsi melatonin organik dan magnesium. Ya, sekarang kan banyak tuh dok suplemen melatonin dan magnesium. Ibu minum itu, jangan minum obat tidur gitu loh. Nanti kalau minum obat tidur itu jadi kebiasaan dan jadi adiksi. Ya, sulit untuk melepaskan obat tidur. Cukup minum melatonin organik dan magnesium organik. Ya, banyak dijual bebas di apotik. Yang kelima, lakukan puasa secara rutin. Bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud, bisa intermittent fasting tadi. Ya. Yang keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Untuk usia ibu yang dilakukan 2. Jalan kaki sekalian grounding, tahu grounding? Jalan kaki nyeker tanpa alas kaki, bukan di aspal tapi di rumput ataupun pasir. Tanah lapang, tidak ada aspalnya, atau rumput, ya, atau pasir pantai itu jauh lebih bagus. Ibu lakukan grounding sambil jalan kaki. Lakukan 1 hari minimal 2 jam, itu bagus banget untuk kesehatan. Ya. Setelah itu lanjut olahraga angkat beban. Angkat beban tidak harus tempat gym, cukup di rumah. Mungkin beli alat-alat nge-gym bisa, atau lakukan push up, squat, plank, crunch dan sebagainya. Silahkan lihat YouTube olahraga angkat beban untuk lansia. Memang memulai itu suatu hal yang paling sulit. Memulainya sulit, tapi kalau sudah kebiasaan akan mudah. Betul? Memulai untuk puasa di hari pertama sampai hari ketiga itu susah pada saat bulan Ramadan. Tapi kalau sudah dilepas hari ketiga ya gampang. Gitu kan? Oke. Langkah terakhir, langkah ke-7, lakukan medical check up sebelum sakit. Insya Allah nanti pada saat kita grand launching, ibu-ibu yang hadir di sini kita akan undang untuk lakukan medical check up, dan mudah-mudahan Pak Topan ada diskon buat khusus ibu-ibu Dharma Wanita di sini. Ya. Jadi nanti ibu akan melakukan medical check up. Kalau mau early bird, ya ini bukan lagi-lagi, ini tadi ada pesan sponsor dari dokter-dokter di belakang. Kalau mau early bird, silahkan daftar di belakang. Nanti akan mendapatkan special price dari tim holistik di cabang Makassar. Silahkan daftar untuk pribadi atau untuk suaminya, silahkan. Ya, baik dokter, terima kasih. Saya bisa diterima dengan baik di sini. Terima kasih Prof, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan kedatangan saya di sini ada manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian, dan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.